Saskia yang akan menemani teman-teman selama 30 menit ke depan dalam program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Pernikahan usia anak menjadi salah satu kasus yang tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pernikahan usia anak ini biasanya dipicu karena adanya pergaulan bebas dan mendorong untuk melakukan seks bebas. Seks bebas biasanya dilakukan para remaja karena para remaja tidak tahu bahaya dari seks bebas itu sendiri. Oleh karena itu, hari ini kita sudah bersama Dr. Oni yang akan menjelaskan mengenai bahaya seks bebas. Halo dok. Halo Saskia, siang. Alhamdulillah baik. Saskia sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Oke, iya. Oke dok, jadi sebelum kita mengenal lebih dalam tentang bahaya seks bebas, jadi seks bebas itu sendiri apa sih dok? Oke, jadi seks bebas itu adalah perilaku seks yang dilakukan di luar nikah. Artinya yang di luar dari ketentuan negara secara hukum negara maupun hukum agama, nikah di sini loh ya maksudnya. Dan seks bebas itu adalah merupakan bagian dari pergaulan bebas tadi yang seperti Saskia jelaskan bahwa pergaulan bebas akan menjurus ke arah seks bebas. Jadi kalau seks bebas ini jar kita itu sangat berbahaya pada remaja sebenarnya. Jadi seks bebas itu adalah suatu perilaku seks yang dilakukan di luar nikah. Nah biasanya nih dok, kira-kira di kisaran usia berapa sih remaja itu mulai penasaran gitu tentang serba-serbi tentang seks? Oke, sebenarnya kan makanya ada istilah nanti pendidikan seks secara dini. Sebenarnya pendidikan seks secara dininya seperti apa sih? Umur seperti apa? Gitu. Kalau remaja, sebenarnya kisaran anak remaja itu kan yang disebut dengan anak remaja ketika dia sudah mengalami nanti ada istilahnya dia menjelang pubertas. Tapi sebenarnya orang itu, setiap manusia itu dia sudah memiliki keinginan tahun bahwa dia, ini apa, masalah seks itu sebenarnya dari usia kecil sekali. Usia 2,5 tahun sampai 3 tahun itu sudah mulai. Artinya makanya di sini kita sebagai orang tua terkadang kita masih hal tabu dengan yang disebut dengan istilah edukasi seks secara dini. Padahal pendidikan seks secara dini itu bukan hal yang tabu yang kita jelaskan kepada anak kita. Misalnya kayak gini, seorang anak dengan usia 2,5 tahun atau 3 tahun dia sudah mulai memegang-megang area-area intimnya. Itu sebenarnya dia sudah harus kita perkenalkan bahwa ini adalah kelamin yang namanya ini, dan kita harus sebutkan itu dengan nama yang jelas supaya si anak itu dia sudah tahu nih, oh aku nih perempuan berarti aku punya ini, berbeda dong yang dengan laki-laki. Jadi sebenarnya kalau dari usia tidak cuma remaja, jadi dari segi dari anak kecil itu sudah secara dini yaitu mulai 2,5 tahun biasanya. Mengajarkan juga bagian ini tidak boleh disentuh. Iya betul. Jadi itu adalah salah satu di mana itulah yang namanya dengan pendidikan seks secara dini. Oke. Nah tadi kan kita membahas tentang puber tadi kan. Iya. Biasanya tanda-tanda puber di remaja itu apa aja tuh? Oh iya, jadi masa pubertas ya, biasanya orang bilang, dok apa sih pubertas, masa puber tuh apa sih? Jadi kita itu masa puber itu adalah masa di mana seseorang peralihan dari anak menuju remaja, di mana dia di situ terjadi perubahan-perubahan fisik secara signifikan. Artinya perubahan-perubahan fisik yang mana dia jelas berbeda dengan sebelumnya. Jadi misalnya pada wanita, nih wanita dengan laki-laki sebenarnya ada yang sama, ada juga yang berbeda. Iya, jadi kalau dari wanita misalnya satu, payudara itu agak tampak membesar, kemudian putingnya tampak lebih muncul ya. Kalau dulu kan enggak gitu waktu kita masih anak-anak. Dan jangan heran kalau seandainya perkembangan antara payudara kiri dan kanan itu berbeda, itu tidak jadi masalah. Itu masih dalam hal yang karena memang normal. Dan ketika anak itu merasakan sakit, nyeri gitu pada saat ini, berarti itu adalah proses hormonalnya. Jadi itu jangan khawatir tidak jadi masalah. Kemudian juga tumbuh rambut bisa di daerah kemaluannya, ketiak, biasanya seperti itu ya. Kemudian juga kalau ada anak-anak SD yang dok kenapa lah anakku keluar cairan dari vaginanya, tapi bukan haid, cuman cairan bening. Jadi kayak dok keputihan kah anakku? Jadi anakku keputihan kah dok? Padahal itu adalah mulai adanya hormon estrogen yang mulai meningkat di anak sebelum dia haid. Nah proses yang berikutnya adalah kita tahu masa puber, jelas biasanya kan orang haid adalah tanda puber misalnya gitu. Cuman haid ini juga
kita jangan bingung ketika haid pertama kali. Kalau istilah kedokterannya menarche. Menarche itu adalah pertama kali kita haid, dan itu biasanya kalau pada anak perempuan bisa di usia normalnya tuh antara 8 sampai 13 tahun. Nah, jadi kalau pada saat dia haid, kemudian haidnya tuh, "Dok, kok cuman darahnya coklat ya, Dok?" misalnya, atau merah kecoklatan. Jadi tidak darah yang seperti kita rutin, itu tidak jadi masalah, dan biasanya juga tidak rutin setiap bulan pada waktu awal. Masih nggak beraturan. Iya, nggak beraturan. Iya, betul. Jadi tidak beraturan, dan itu hal yang normal. Nanti dia biasanya setelah 6 sampai 12 bulan biasanya dia akan rutin seperti biasanya. Kemudian juga terjadi perubahan-perubahan karena peningkatan hormon pada seorang wanita. Jadi dia juga mengalami perubahan pada emosional dia, kemudian juga pada area kulitnya itu dia lebih nanti berjerawat. Iya, bila "Dok, kenapa jadi ada yang berjerawatan, ada yang tidak ya?" Iya, betul. Yang pasti kalau jerawat itu jangan diotak-atik deh, dibiarin aja, jangan diintik-intik. Iya, betul. Nah, kalau pada anak laki-laki itu agak sedikit berbeda. Berbedanya adalah kita kan tahu anak laki-laki ketika dia puber, dia cuman bilang, "Ih, mimpi basah." Mimpi basah kan kalau laki-laki. Padahal kita bisa melihat itu adalah dari testis. Testis itu adalah buah ya. Testisnya itu dia membesar. Dia kan ada 2 tuh testis. Bisa aja satu dulu yang lebih membesar, yang satunya belum, misalnya kayak gitu. Iya, betul. Kemudian alat kelaminnya, penisnya, dia lebih membesar misalnya. Kemudian skrotumnya itu dia lebih gelap warnanya misalnya. Sebelum dia mimpi basah loh, maksudnya gitu. Tapi kan yang kita tahu adalah mimpi basah, suara lebih besar kayak iya, yang umumnya seperti itu. Tapi ada hal-hal yang lain yang bisa kita lihat ketika anak kita sudah mulai puber. Iya, selain itu juga laki-laki jerawatannya itu bisa di wajah dan di badan. Kalau iya, betul. Kalau cewek kan cenderung di wajah saja, misalnya seperti itu. Terus tumbuhnya bulu-bulu juga itu biasa ya, juga itu adalah termasuk dari masa puber. Iya. Nah, sekarang kayak penyebab dari seorang remaja melakukan seks bebas itu biasanya apa sih, Dok? Pada waktu kita peralihan, jadi dari remaja itu dia adalah masa dia mencari jati diri biasanya. Pencarian jati diri ini terkadang jika tidak didampingi oleh dibimbing ya oleh orang tua atau dari dia akan bisa melenceng. Karena apa? Karena sifatnya kita remaja mencari jati diri ini kan selalu ingin tahu, ingin mencoba-coba. Nah, apabila kita itu dalam pendidikan kurang pengetahuan tentang pendidikan seks, kemudian juga dia pengaruh dari pergaulan karena ingin coba-coba lihat temennya ini itu, dan yang paling ini juga yang ngeri sekarang ya adalah tidak terkontrolnya lagi masuknya informasi-informasi lewat internet, dan itu juga kalau tidak bisa dipilah dengan baik itu akan berbahaya sekali. Ini zaman sekarang nih bahaya iya, banget. konten-konten pornografi yang dianggap biasa kan sekarang. Apalagi juga sekarang ini yang tadi pergaulan bebas. Sebenarnya berpacaran itu kan juga menjurus ya kalau misalnya ini. Nah, jadi kalau misalnya memang berpacaran juga, misalnya ada orang yang tidak masalah pacaran, toh tetap ini, tapi harus diawasin. Kalau tidak diawasin bablas biasanya. Iya, betul. Banyak banget nih teman-teman informasi penting yang kita dapat dari Dr. Oni. Tapi teman-teman jangan kemana-mana, karena habis ini masih banyak informasi penting yang bakal dikasih buat teman-teman semua. Jangan kemana-mana, tetap di program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Balik lagi nih di Ceria. Kita lanjut lagi ya obrolan kita tentang bahaya seks bebas. Nah, untuk seks bebas ini, Bu, penyakit-penyakit yang timbul dari seks bebas itu apa aja ya, Bu? Baik di perempuan maupun di laki-laki. Iya, jadi sangat berbahaya ya, apalagi kalau dari segi medisnya, dari segi kesehatannya, itu kan dengan berhubungan seks yang bebas di sini ya bisa antar dia dengan pasangannya saja, atau dia dengan
beberapa orang, jadi berganti-ganti pasangan. Jadi itu kan berbahaya, apalagi kita tidak tahu nih dia dalam artian kesehatannya seperti apa. Jadi satu adalah infeksi menular seksual yang pasti yang paling kita takutkan ya. Infeksi menular seksual itu juga berbagai macam jenisnya. Ada kalau di sini istilah kedokterannya ada sipilis, ada GO, ada klamidia, dan itu semuanya adalah sifatnya sangat menular. Keputihan yang istilahnya pada wanita bisa menular juga kepada pria, termasuk penyakit yang sekarang lagi di ini ya booming, misalnya hepatitis. Hepatitis bisa menular lewat hubungan seks. Nah, kemudian juga akibat dari itu sendiri, seandainya apabila terjadi penyakit yang seperti itu dan tidak diobati dengan benar, tidak baik gitu, maka akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, bisa akhirnya sampai terjadi kemandulan dan lain sebagainya. Jadi yang di sini sih penyakitnya itu sangat banyak dan itu sangat mengerikan. Kalau dilihat di atlas terkadang kita, bahaya banget. Memang sih istilahnya itu kalau anak-anak muda, raja singa, penyakit raja singa. Padahal kan itu penyakit yang sangat mengerikan, kencing nanah dan lain sebagainya gitu. Oke. Kalau dampak kehamilan sebelum usia yang tepat itu apa ya, Bu? Oke, jadi kan kita wanita itu memang ada proses di mana kematangan organ tubuh kita. Salah satunya adalah rahim kita, di mana pada saat kita belum mencapai usia yang dewasa, dalam artian karena dia masih sifatnya remaja, itu belum siap menerima kehamilan sebenarnya. Jadi yang pasti itu adalah ketika seorang hamil, dampaknya pada remaja tersebut jelas satu, dia bisa tidak merasa siap dengan kehamilan tersebut sehingga akan terjadi secara psikologis dan akan mengakibatkan tidak terawatnya si anak pada saat di kandungan. Jadi stres sendiri, Bu, iya, ya? jadi stres. Terus itu yang kedua juga dampak sosialnya juga ya, dampak sosialnya terhadap keluarganya misalnya. Apalagi kalau keluarganya tidak terima, akhirnya dia diungsikan dan lain sebagainya. Sekolah juga tidak bisa dilanjutkan. Putus sekolah ya, sekolah tidak akan menerima anak yang dalam kondisi hamil untuk sekolah. Kemudian juga pada anak-anak atau remaja yang mengalami kehamilan, itu dia akan menyebabkan resiko kematiannya itu semakin tinggi. Jadi menurut WHO itu dilaporkan bahwa kematian remaja akibat kehamilan itu adalah sekitar 48/1000 remaja. Jadi cukup tinggi. Jadi kalau misalnya ini kematian paling banyak itu adalah pada remaja untuk perempuan yang hamil, kehamilan. Kemudian juga dampak kehamilan ini otomatis akan melahirkan bayi-bayi yang bisa BBLR. BBLR itu adalah berat badan lahir rendah. Jadi dia kurang gizi, nanti akhirnya stunting. Nah, betulnya sekarang stunting. Nah, stunting. Jadi jangan dianggap remeh loh gitu, ya. Berarti sebenarnya rahim perempuan itu siapnya pas umur berapa ya, Bu, kira-kira? Menurut penelitian itu adalah pada usia dia 20 tahun ke atas. Jadi 20 tahun ke atas itu paling bagus ketika kita ingin hamil sebenarnya. Karena apa? Sel telur kita yang lagi bagus-bagusnya banyak, rahimnya siap. Nah, memang umur 20 sampai 30. Tapi yang rahim kita sudah siap usia 20 tahun ke atas. Iya. Jadi jangan kain muda ya. Iyalah. Saskia umur berapa sekarang? Sekarang saya 18 tahun. Oh, ini masih remaja. 18 tahun ya, masih berarti remaja, masih ya. mencari jati diri. Punya pacar? Enggak. Wah, tanda kutip tuh. Oke, iya. Oke. Yang terakhir nih, Bu, ada nggak, Bu, pesan-pesan dari Ibu buat remaja-remaja yang ada di Tabalong supaya nggak melakukan seks bebas? Iya, jadi sekarang ini Saskia mungkin tahu sendiri kan bagaimana dunia global, internet dan lain sebagainya. Jadi kita harus membentengi diri yang pasti ya, karena anak-anak sekarang dari anak kecil SD itu sudah tidak bisa lepas dari gadget. Iya. Nah, jadi satu pengawasan orang tua itu sangat penting. Jadi yang pasti ayo anak-anak remaja di Tabalong kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mencari ilmu agama yang untuk membentengi diri kita. Yang kedua, kalau bergaul tolong pilih teman yang membuat kita lebih baik, bukan yang menjerumuskan ke kita ya. Kemudian juga selain itu
bijaklah dalam bermedsos, bijaklah dalam penyaringan informasi-informasi di internet, karena ini memang zamannya zaman yang mengerikan sebenarnya. Tante sendiri itu sangat takut sebenarnya, dalam artian bagaimana masa depan anak-anak kita kalau tidak diawasi dari sekarang, sebenarnya seperti itu. Jadi memang kita harus sama-sama bekerja sama, artinya orang tua, anak itu sendiri dalam pencarian jati dirinya kita harus mengawasi sama-sama. Lingkungan ya juga sangat mendukung banget. Iya. Oke, banyak banget nih teman-teman informasi penting yang kita dapat dari Dr. Oni hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Saskia. Kita sama-sama ya, senang ketemu Saskia hari ini. Oke teman-teman, ingat ya, hindari seks bebas dan juga manfaatkan waktu muda kalian dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Setelah ini bakal ada cerita yang seru banget buat teman-teman semua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira.